Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, dan salam bineka. Saya izin sudah membuka maskernya, Oke. silahkan Arif Saya ikut juga, ya. kita sudah mengikuti Makasih. protokol kesehatan, kita juga berjarak, sebelum ketemu udah cuci tangan juga kan? Sudah. Oke, semoga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Saya memperkenalkan diri, nama saya Happy Salma. Dan pada kesempatan kali ini senang sekali di Bali TV, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seseorang yang istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Dia karib saya. Dia juga seorang yang menginspirasi saya dan kawan-kawan tentang sepak terjangnya. Di sebelah saya adalah Arif Rabik. Hai Arif, apa Om kabar? Swastiastu. Hai. Baik, Kabar? sehat? Baik, sehat. Makasih, Happy. Iya, Arif, thank you ya. Terima kasih banyak sudah mau diundang datang kemari. Waduh, saya yang terima kasih atas Iya. kesempatannya. Iya, ini sebetulnya kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang yang sederhana yang mungkin bisa menginspirasi seperti halnya saya terinspirasi dengan apa yang sudah Arif lakukan bersama kawan-kawan Arif. Makasih. Tapi mungkin sebelumnya saya memperkenalkan dulu sedikit ya. Kenapa sih saya pengen ngobrol sama Arif? Karena Arif melakukan sebuah kegiatan yang menurut saya tidak biasa. Coba lihat ya, kalau melihat posturnya cocok sebetulnya jadi supermodel. Karena biasanya kalau laki-laki Indo di Indonesia banyak yang jadi bintang film, model, dan kamu bisa melakukan itu. Baik. Enggak Tapi juga. ternyata Arif tidak memilih itu. Arif melakukan hal yang tidak biasa. Dekat dengan sesuatu yang banyak orang berpikir, hah, deket-deket sama itu, nggak salah gitu. Nah, Arif melakukan sesuatu yang tidak biasa disebabkan mendapatkan inspirasi yang super luar biasa juga dari ibundanya. Kalau tidak salah tolong dikoreksi ya. Ibundanya adalah seorang visioner bernama Linda Garland. Saya juga mengagumi bagaimana kepiawaian beliau dengan pandangan-pandangan beliau terhadap alam Indonesia, walaupun beliau orang asing ya dianggapnya ya, tetapi punya jiwa raga lebih bineka, lebih Pancasila bahkan dibandingkan orang Indonesia sendiri terkadang. Nah, Arif sekarang bisa cerita sedikit dong, mengapa seorang Arif Rabik begitu jatuh cinta dan meneruskan visi dan cita-cita dari sang ibunda tentang bambu. Bambu ya, ini bambu. Bambu adalah tanaman yang sering mendapatkan fitnah. Betul nggak, Arif? Betul sekali, sering. Dibilang sarangnya hantu, dibilang tempat tidur nyamannya ular, dan dia juga suka memangsa tanaman-tanaman yang lain. Tetapi Arif bukannya menjauh, bahkan mendedikasikan jiwa raga hidupnya untuk bambu. Sehingga meneruskan yayasan yang sudah didirikan oleh almarhum ibunda, yaitu Yayasan Bambu Lestari. Arif cerita dong sedikit, panjang juga kasih. tidak apa-apa, silahkan. Kalau terlalu panjang minta maaf. Iya, terima kasih, Happy. Nama saya Arif Rabik. Saya direkturnya Yayasan Bambu Lestari. Yayasan Bambu Lestari terdiri sejak 1993. Oh, dari 93? Ya, Ibu Linda dengan Pak Nono Makarim, bapaknya Mas Menteri, sama Pak Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup Iya. waktu itu Bertiga bergabung. ya untuk mendorong visi bambu untuk melestarikan lingkungan hidup Indonesia, untuk reboisasi lahan-lahan kritis Indonesia, dan untuk angkat kearifan lokal tentang bambu dan bagaimana caranya untuk kita benar-benar bawa to the world stage kalau bahasanya Ibunda waktu itu. Artinya harusnya bambunya Indonesia, budaya bambu Indonesia, jenis bambu Indonesia itu bisa dibawa internasional dengan seni dan keterampilannya yang luar biasa. So dari pondasi itu kita mulai Yayasan Bambu mulai kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok adat
di NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, dan seterusnya untuk menanam bambu bukan hanya di lahan kritis tapi juga di otak dan di Perasaan ya. benar sekali di hati nuraninya mereka, dan supaya visi bambu ke depan itu ada yang bukan hanya tentang bambu sebagai apa ya kayunya orang miskin, tapi malah bahan bakunya yang mewah, yang bermutu. Iya. Jadi cita-citanya mengubah perspektif ya atau sudut pandang yang dianggap bambu perusak atau hal yang dianggap aduh ini seperti tidak berguna, tetapi itu mau dinaikkan pamornya atau apa ya posisinya gitu ya, salah satunya oleh Ibunda, oleh pendirinya juga Pak Nonok Makarim dan Pak Emil Salim ya bertiga, dan Arif meneruskan semangat mereka sampai saat ini deh tahun 93. Arif ikut terlibat pertama kali tahun berapa? 93 Saya masih kecil dong waktu masih itu. kecil. Iya. Umur 10 tahun, berarti 2004 saya mulai 2004 meneruskan sebagai operational manager. Oke. Dan iya. Oh, kalau sudah selama itu sebetulnya apa yang sudah dilakukan? Berarti dari awal kita mulai social research ya, kalau bahasa kerennya waktu itu, untuk benar-benar mencari tahu kearifan lokal yang bisa dikaitkan dengan sistem-sistem pengelolaan bambu yang modern dari China, dari Vietnam, yang mereka sudah menghasilkan dan membuktikan industri bambu yang revenue-nya per tahun itu miliaran dolar. Masa? Berarti benar, sampai sekarang itu revenue per tahunnya 93 miliar US dollar per tahun di China. Di China? Iya, domestik 60 miliar US dollar per tahun dari rebungnya saja, and then dari rebungnya yang suka dibikin sayur kan ya? Iya, betul rebungnya? sekali. Sebagai gini. Selain sebagai makanan bisa digunakan untuk apa juga? Untuk ya tusuk gigi. Oh, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Benar, Wah, tikar, tikar kerai, ya. dan sebagainya. Dan pasarnya cukup besar. Cukup besar di ya China. di China. Oke. Karena mereka benar-benar angkat bambu sebagai salah satu bahan baku yang perlu diadakan di zaman modernnya China. Oke. Dan ini Arif, tantangan kita ini di Indonesia. tantangan ya. Ini menarik banget ya, ternyata tidak sesimpel itu. Kita akan melanjutkan lagi obrolan, jangan kemana-mana setelah jeda yang berikut ini. Kembali bersama saya Happy Salma, dan saya masih ditemani oleh Arif Rabik, masih tentang membahas soal bambu. Bambu yang ternyata luar biasa, ciptaan Tuhan yang bermanfaat luar biasa. Kita lanjutin lagi ya, bagaimana bambu agar bisa mendunia, dan ternyata di Indonesia kita punya kapasitas untuk bisa melakukan itu. Aku punya contekan, boleh ya baca ya? Silakan. Oke, aku pengen tahu dong, kalau tidak salah Arif bersama Yayasan Bambu Lestari itu punya program yang namanya 1000 Desa Bambu. Betul sekali. Betul ya? Yang kita Itu atas dukungan pemerintah juga pasti ya? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Arif cerita dong, apa sih 1000 Desa Bambu itu? Maksudnya apa? Berarti visinya 1000 Desa Bambu itu berusaha untuk menjawab bahwa masyarakat-masyarakat di pesisir Indonesia yang jadi penyandingnya lahan kritis, yang ada yang bilang dari 20 juta hektar, Indonesia memiliki 20 juta hektar lahan kritis, ada yang bersikap sampai 100 juta hektar lahannya, tanahnya Indonesia itu dalam kondisi kritis. Tunggu. Ya. Lahan Indonesia, negara kita nih, Ya. yang kita pijak ini, Ya. ada berapa banyak yang sudah rusak dan kritis? Dari total 196 juta hektar 196 juta hektar. total, Oke. 100 lebih juta hektarnya dalam kondisi kritis. Loh, jadi saat yang ini, bagus cuma 96 juta hektar aja. plus minus. Di dalam kawasan hutan itu plus minus sekitar 24 juta hektar.
Berarti lebih dari setengahnya dong Arif. Lebih dari setengah tanah yang kita miliki di Indonesia ini mengalami Kesulitan, kesulitan kritis. dan Karena apa penyebabnya? karena hidrologinya tidak jalan dengan baik, tanahnya tidak subur, Maksudnya hidrologi tidak berjalan dengan baik itu apa tuh Eh, Arif? air Mhm. dan fungsinya air sebagai jasa lingkungan hidup Iya. yang membantu Alam ini agar alam bisa kita hidup itu subur dan lain-lain. betul sekali tidak jalan dengan baik, tidak mengalir dengan baik. Penyebabnya apa? Eh, Kemarau panjang, Oke, perubahan iklim berarti perubahan ya? iklim, bisa masalah erosi, Ya. kebakaran hutan dan lahan. Oke. Pembalakan liar? Oh pasti. Oh, Itu pembalakan liar tuh ya. penurunan keanekaragaman hayati yang Disebabkan karena orang menebang pohon tidak bertanggung jawab, membangun tidak bertanggung jawab. betul, Tidak ada keseimbangan itu berarti ya? benar. Oh, Ya, terus? kekurangan kesadaran kelompok Indonesia untuk menjaga sistem dan siklus-siklus lingkungan hidup ini Oke. sebenarnya. Jadi dirusak, pikir nggak apa-apa lah ini kita punya, padahal tidak mungkin bisa tumbuh lagi kadang-kadang. Betul sekali. Belum tentu bisa diperbaiki lagi, dan bambu adalah salah satu penyelamat dari kerusakan itu gitu ya? Betul sekali. Dan program 1000 Desa Bambu itu berusaha untuk menjawab gimana caranya untuk memancing dan memotivasikan petani-petani masyarakat untuk menanam bambu dengan cara yang ekonominya jelas. Jadi nggak cuma nanam aja gitu, karena kadang kan kalau nanam aja lebih baik ditanam buat yang lain untuk bisa membiayai kehidupan kan. Betul. Nah, agar ekonominya jelas itu bagaimana Arif? Berarti kita menciptakan satu sistem wanatani atau tumpang sari yang bambu jadi sepertiganya dari sistem tersebut, dan bambu dibilang akar pendek, jenis tanaman yang akar pendek, lalu ada sepertiganya yang akar menengah, sepertiganya lagi akar tunggal. Dan dengan sistem campuran tumpang sari ini kita bisa hidupkan kembali lahan kritis ini. Oh, tuh ya, ternyata lahan-lahan yang rusak hanya bisa diperbaiki oleh bambu. Cuman bambu, tak ada yang lain. Bambu percepat proses Paling cepat. untuk restorasikan, untuk kembalikan airnya. Karena di musim hujan, bambu itu jadi seperti spon yang bisa menyerap air hujan. Dan satu rumpun bambu bisa menyerap 5.000 liter air. Saya Sama dengan ulangi satu boleh ya? tandon air. Ya. Satu rumpun bambu itu bisa menyerap 5.000 liter air. Bayangkan kalau di daerah Bali itu, kalau yang gersang panas itu mana ya? Karangasem ya? Karangasem, Kalau bagian utara. Bagian Buleleng. utara Bali, bayangkan kalau di sana ditumbuhi aneka macam tanaman bambu, berarti membantu apa ya? Untuk pemulihan untuk das. pemulihan, Ya, daerah aliran sungai. Supaya airnya kembali ke tanah tersebut. Waduh, jadi itu yang dilakukan Arif dan teman-teman di Yayasan Bambu Lestari dengan Betul. mengajak 1000 desa bambu yang ada di Indonesia. Udah di daerah mana aja? Kita mulainya di NTT. Kenapa nggak di Bali dulu? Kamu kan orang Bali. Hah? Di Ya. NTT loh, di NTT, terus di mana lagi? NTT, Di NTB, NTB, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sudah mulai sedikit di Sumatera, Oke. di beberapa provinsi di Sumatera. Jadi sudah banyak di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pertanyaanku adalah, mengapa tidak ada di Bali? Kita sudah mulai di Bali, tapi Ada kendala untuk apa? menyamakan persepsi tentang ekonominya, mungkin di Bali perspektifnya lebih ke pariwisata. Ya. Berarti, tapi harusnya dengan Situasi pelajaran sekarang. pandemi, kita perlu mengimbangi sektor pariwisata dengan beberapa sektor yang dengan gejolak sistem tetap bisa jalan dengan Sebetulnya Arif bisa dibilang situasi pandemi sekarang mengajarkan juga pariwisata penting, tetapi juga bukan segala-galanya, ya kan ya?
Maksudnya mungkin pemerintah ya dengan situasi sekarang coba bisa menghubungi lagi Arif, Arif bisa saling menghubungi lagi. Sangat bisa. Yuk jalankan lagi dong programnya gitu ya, bahwa ternyata di masa yang akan datang kita perlu sesuatu yang punya kesinambungan ya. Benar sekali. Kontinuitas Ya. ya, kontinuitas ya. Semoga program ini bisa jalan di Bali ya. Jadi jangan semua lahan untuk pariwisata saja. Betul, dan potensinya di Bali luar biasa. Iya. Bali sudah siap dengan 85, mungkin lebih sekarang, kelompok tani hutan yang terus terang mereka kurang dibantu. Kenapa nggak dibantu? Ya, Banyak agak kompleks. sistem ya, benar. kompleks ya. Tapi yang jelas akses ke dana, finance itu kurang. Juga akses untuk peningkatan kapasitas mereka, dukungan teknis Iya. untuk menyusun satu rencana usaha, rencana teknis untuk menjalankan satu bisnis kehutanan yang lestari Iya, dengan iya, bambu iya. dan temannya. Itu butuh proses, perlu banyak dukungan dan Iya. sumber daya. Jadi nggak cuman aja dari Yayasan Bambu Lestari atau para pelakunya ya, misalnya ibu-ibu atau keluarga yang mau menanam bambu, tetapi dari pemerintah juga. Jadi harus bersama-sama dan bahkan Betul ada sekali. swasta ya. Harus. Jadi nanti kalau sudah panen kan akan diproduksi oleh mereka gitu Betul ya. sekali. Oh, Berarti dari desanya itu mereka menanam bambunya, tumbuhkan bambunya, mengelola hutannya, memanen bambunya secara lestari. berapa lama kalau panen itu dari nanam? Dari nanam 7 tahun. Oh, lama juga Tapi ya. setelah itu setiap tahun dapat hasil panen. Setiap tahun. Ya, karena batang utamanya bambu itu di bawah tanah. Berarti yang kita kembangkan untuk 7 tahun adalah batang utamanya di bawah tanah. Dan yang kelihatan di atas tanah itu sebenarnya cabang. Berarti ada anak cabang, ibu cabang, nenek cabang, buyut cabang. Yang boleh dipanen, Si buyut buyut. biasanya. Oke. Ya. Sebetulnya bambu itu mengajarkan kita pada arti proses hidup. Jadi jangan setahun 2 tahun udah langsung pengen panen. Kita harus melihat jangka panjang. Berarti alam itu mengajarkan kita tentang kesabaran ya. Betul sekali. Wah, terus Untuk gimana nih? berukun. Untuk berukun Iya, ya. Terus kalau berukun. ada orang yang mau tertarik ikut programnya gimana caranya, Arif? Tolong kontak kita di Yayasan Bambu Lestari. Bisa Ada di website. ada websitenya ya, Instagram. Yayasan Bambu Silakan Lestari. lihat di Nanti bawah. akan ada informasinya. Jadi misalnya pengen tahu dan pengen terlibat atau setidaknya informasi yang penting yang mungkin bisa kita lakukan untuk individu. Kan boleh juga ya. Oh, boleh juga. Boleh ya. Nah, pengen tahu dong apa sih keunggulan dari tanaman bambu dibandingkan dengan tanaman lain? Apakah ada faktor lain yang dianggap layak gitu untuk ke depan? Selain tadi ya, ternyata satu rumpun bambu bisa menampung 5.000 liter air. 5.000 Selain liter. itu apa lagi? Ya, berarti kalau kita biasanya ada 3 kan, faktor sosial, faktor ekologi, faktor ekonomi. Ya, Kalau kita mulai dengan ekologinya dulu, itu satu, jasa lingkungannya untuk menyerap air dan memulihkan daerah-daerah keringnya Indonesia. Nomor 2, di sekitarnya satu rumpun bambu itu tanah suburnya menambah plus minus 2 cm per tahun kalau bambunya sudah besar. Berarti untuk menambah tanah subur di tanah airnya Indonesia itu sangat penting untuk kita adakan bambu. Juga tentang penyerapan karbon dan kami iya perubahan iklim ya. itu, 1 hektar bambu mampu untuk menyerap 50 ton CO2 atau carbon dioxide per hektar per tahun. Itu tidak ada duanya. Jadi manfaat bambu itu luar biasa. Bahkan kalaupun secara individu setiap rumah menanam saja satu rumpun, itu punya manfaat luar biasa. Luar biasa. Tapi Arif maaf ya, Ya. ini kadang-kadang tuh kita suka banyak mitos atau cerita-cerita mistis yang mengganggu. Kadang-kadang nih ya, ada satu cerita dan ternyata itu tidak dialami oleh saya saja. Saya itu mau menanam bambu di Sukabumi, di tempat tanah milik keluarga saya. Tetapi sama saudara-saudara saya dilarang. Katanya jangan nanam bambu, itu tuh angker banget, sarangnya ular seperti tadi kita bahas.
Itu benar apa enggak sih? Terus ada nggak sih sanggahan ilmiah yang menyatakan bahwa itu salah? Kalau tentang Satu si angker itu. ya, Saya sampai sampai jadi batal itu nanam bambu, kalah suara. kalau tentang angkernya sebenarnya ini ceritanya yang cukup aneh. Ada jenis jamur. Oh, Ya, itu yang jenis jamur ya, Ya. bukan bukan hantu Bukan kuntilanak ya. benar. Oke, jadi Yang ada phosphorescence-nya dan bayangan-bayangan yang muncul dari phosphorescence ini yang sering disalah Artikan. persepsikan ya sebagai Oh, gitu. hantu atau apa ya, dan itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia bagian tropisnya. Dan tentang itu maksudnya apa sih, kayak kilatan cahaya gitu ya? Kayak ada cahaya dari jamur itu membuat seperti bayangan, Ya. seperti ada orang yang bergerak. betul sekali, betul sekali. Ya. Benar ini. Dan jamurnya lagi berusaha untuk atraksi beberapa serangga untuk membantu menyebarkan sporanya. Berarti itu ekosistem kita yang lagi jalan itu sebenarnya. Sebetulnya kalau kita betul-betul mengenal alam dengan dekat, itu adalah hal yang luar biasa ya. biasa. Bukan sesuatu yang Begitu. menyeramkan. Oh, jadi dia lagi bahasa Indonesia itu lagi mencuri perhatian atau lagi ibaratnya lagi Memancing. Ya. serangga atau binatang lain sehingga ada liukan di dalam bayangan tersebut. Ya, betul. Oke, jadi bukan hantu ya. Nah, kalau soal ular bagaimana? Kalau Kan ular, males dong kita misalnya punya banyak ular jadinya dengan memelihara bambu. betul. Berarti sebenarnya bukan hanya ular, tapi ular itu cukup tahan ya di lingkungan hidup yang kritis, dan ular mampu untuk melarikan diri dari ancaman manusia dan sembunyi di dalam rumpun bambu. Tapi kalau kita ke depan bisa mengerti keperluan bukan hanya ular tapi semua jenis-jenis Indonesia dengan keanekaragaman Ekosistemnya ya. hayatinya Indonesia yang begitu hebat. Ular itu perlu habitat, perlu rumahnya. Jadi intinya karena hutannya berkurang, mungkin ularnya jadi cari rumah lain. Betul sekali. Tapi bagaimana agar kita tidak tersakiti oleh binatang itu ya, jangan diganggu juga. Kalau dia tinggal di bambu, diemin aja. Jangan diganggu, dan ya kita harus kembalikan ularnya ke habitatnya. Kita tangkap Bisa, ada banyak kok. ahli-ahlinya Tapi ya. biasanya dimatikan. Aduh. Ya, Ya, harusnya jangan. harusnya jangan. Intinya adalah bambu mengajarkan keseimbangan kita tentang hidup. Kita sekali. ngobrol lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi obrolan ini karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Arif. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi. Terima kasih masih bersama kita. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang hal yang sangat menarik, yaitu berhubungan dengan bambu. Kalau tadi kita ngikutin seru banget ya, dari cerita mitosnya, dari latar belakangnya, lalu juga bagaimana bagaimana keterkaitan dengan alam, manfaatnya. Nah, ini ada yang penting nih ya, yang ingin aku tanyakan kepada Arif. Ini sebetulnya pertanyaan titipan, tapi saya setuju. Ini dari seorang perempuan menanyakan, karena ini tentang pemberdayaan perempuan juga. Kabarnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat adat menjadi salah satu pilar utama programnya Yayasan Bambu Lestari yang yang diprakarsai oleh Arif. Bisa dijelaskan nggak sih mengapa menjadi pilar? Ya, karena ibu-ibu perempuan itu lebih pragmatis untuk bereksperimentasi dengan solusi-solusi yang pasti. Jadi intinya para perempuan, para ibu-ibu tuh nggak banyak basa-basi, iya enggak gitu ya. Betul sekali. Ya, artinya kalau mereka sudah ngerti itu langsung kerja saja. Kalau enggak ya udah enggak Ya, gitu ya. betul sekali. Oke. Berarti dulu ya untuk 20 tahun lebih Yayasan Bambu Lestari itu berusaha untuk kerjasama dengan kelompok. Ya. Tapi kadang-kadang konsensus untuk menyamakan persepsi di level kelompok itu
agak panjang. Karena ada ceritanya. yang punya ide ini, ide itu. Betul sekali. Untuk bikin satu visi itu susah. Susah. Ibu-ibu yang menyatukan. Nah, strategi barunya kita, solusi kita untuk itu adalah langsung ke rumah tangga dan langsung ke ibu-ibu. Dan kita angkat satu konsep dan visi ibu-ibu pelopor bambu. Dan ibu-ibu pelopor bambu masing-masing menghasilkan 8.000 bibit bambu. Para ibu-ibu di Ya. mana? Aku pengen kenal. Ini di NTT. Mama-mama untuk NTT mama-mama itu. NTT. Sudah berapa lama melakukan itu? Kita sudah 2 tahun. Dengan Konsisten? ibu-ibu. Konsisten. Wah, mereka Dan udah nggak sabar dong pengen panen 5 tahun lagi. pendapatannya 800.000 sampai 2 juta rupiah per tahun. Loh, udah panen? Untuk menghasilkan bibit-bibit ini. Oh, menghasilkan bibit. Ya. Jadi satu bibit- bulan mereka bisa menghasilkan uang sebanyak itu 800 sampai 2 juta. Betul sekali. dari bambu itu. Dari bibit bambu. Perempuan itu luar biasa ya. Dia itu surganya keluarga, Arif. Kalau perempuan sudah menyatakan iya, biasanya konsisten. Ya. Iya. Dan setelah kelompok melihat 8.000 bibit yang nyata, itu konsensusnya lebih gampang. Berarti Sudah dengan ada ya, ada bukti. Sudah berapa banyak ibu yang terlibat? tahun ini 350 dan mudah-mudahan tahun depan 3.000 lebih di NTT. Di Itu NTT ibu-ibu satu aja? pelopor. Ibu-ibu pelopor. Yang di belakangnya ada sekitar 5 sampai 10 ibu-ibu yang membantu pelopor-pelopor kita. Perempuan itu ya kalau sudah bersekongkol memang luar biasa. Semoga di Bali juga bisa terjadi ya. Sangat bisa. Tapi ibu-ibu di Bali itu juga sibuk. Saya juga kalau di Bali sibuk ngayah ya Bu ya. Terus Tidak juga perlu lebih dari sibuk 10%. acara adat. Ya. Tetapi sebetulnya kalau mau melakukan kegiatan yang lain di luar acara adat, inilah salah satu pilihan Betul. untuk bisa berdikari dan menghasilkan ya. Betul. Dan sistemnya itu pembibitan keluarga, berarti di pekarangan rumahnya sendiri. Mereka tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan aktivitas pembibitan. Langsung di pekarangan Di halaman rumah saya. Halaman. Atau juga mungkin bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan luas ya. Bisa juga, bisa Nah, lebih coba bagus lagi. tuh. Yang punya tanah-tanah luas, coba Ayo, di gotong kopi, royong. gotong royong. Ini sudah berhasil dilakukan di NTT dan meningkatkan nilai ekonomi. Bagaimana yang di Kalimantan dan di Sumatera? Di Kalimantan Barat, gotong royongnya luar biasa. Luar biasa ya. Nah, kelompok-kelompok di sana benar-benar tekun dan kerjasamanya luar biasa. Semoga bisa terjadi juga di daerah-daerah lain, khususnya juga di Bali, karena kalau soal gotong royong dan rasa guyup di Bali menurut saya adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Betul. Nah, energi itu apabila bisa dilakukan, Pasti bisa. pasti bisa. Pasti bisa. Nah, terus jika nanti makin banyak masyarakat yang tertarik menanam bambu, apakah secara ekonomi akan ada pasarnya? Tadi kan secara nilai ekonomi menghasilkan dari bibit, ya. Ya. Nah, tapi kalau bambunya sendiri sudah dipanen, secara pasar ekonominya bagaimana? Sesuai dengan cita-cita almarhum ibu ya untuk meningkatkan dan menjadikan bambu itu di di setara yang baik gitu ya. Betul, betul sekali. Pamornya tuh jadi naik kelas lah gitu. Betul Gimana agar bisa begitu? Satu sistem desa bambu sebenarnya bisa menghasilkan 6.000 ton strip bambu yang nantinya dilaminasi untuk Iya. jadi pengganti kayu. Berarti kita bisa satu sistem desa bambu bisa menghasilkan 6.000 sampai 9.000 kubik kayu dari bambu yang sudah awet. Tidak akan dimakan rayap, tidak diserang jamur dan seterusnya. Dan ada juga serpihannya, byproduct-nya yang lebih keren lagi, yang bisa jadi pellet, bisa jadi energi terbarukan, atau bisa Buat jadi baju, ya? serat tekstil. Oh iya, Di aku China juga- itu sudah jalan betul itu. Aku pakai loh kebaya dari serat bambu, bagus sekali. Kainnya ya, cantik Iya, ya sutranya. adem kan? Iya, Iya. adem banget. Jadi secara nilai ekonomi luar biasa. Luar Dan kita biasa. bisa bersaing juga. Ada nggak sih tempatnya misalnya kita udah, jangan sampai nih udah panen, semua udah nanam bambu, terus mau panen entah mau dikemanain. Berarti sistem desa bambu pertama sudah jalan di NTT, di Kabupaten Ngada. Dan sekarang ya pasar dunia menunggu dari dulu sebenarnya.
Jadi tinggal hubungi Arif aja atau gimana nih? Tinggal hubungi Yayasan Bambu Lestari. Oke, tuh. Jadi sebetulnya pasar dunia menanti karena mereka membutuhkan bambu-bambu. Betul. Tapi Arif, kalau kualitas bambu kita sama nggak sih sama yang di China atau di Jepang? Katanya kalau yang kita bambunya dalamnya rapuh. Jika bambu yang anak atau ibunya dipanen itu benar-benar lapuk, cepat Jadi lapuk intinya adalah pengetahuan, dan ya. pengetahuannya. Jangan sampai Buyutnya yang boleh dipanen. Oke. Buyutnya kepadatan seratnya sama, setara dengan yang di China dan Jepang. Oke, jadi intinya kualitas kita bambunya Tidak yang kalah. ditanam di Indonesia tidak kalah dengan di China atau di Jepang. Tetapi ingat, kalau mau memanen harus buyutnya ya, jangan anaknya atau ibunya. Atau neneknya pun nggak boleh. Cuman buyut. Buyut saja. Oh. Dan sebenarnya di Bali ada awig-awig kearifan lokal tentang Itu sama dengan sistem bagaimana kita menghargai para leluhur ya. Jadi Betul leluhur sekali. dulu yang sacrifice, memberikan pengorbanan. Dan itu malah meningkatkan produktivitas rumpunnya atau batang utamanya yang di bawah tanah. Oke. Nah, terus Arif, kalau begitu ya, tadi kan kita sempat membahas tentang kenapa sih di Bali belum jalan program 1000 Desa Bambu. Salah satunya karena dianggap bahwa kalau Bali lebih cenderung ke pariwisatanya. Memang bambu tidak bisa menjadi bagian dari pariwisata itu. Harusnya bisa, tapi sektor kehutanan itu betul-betul butuh kemitraan di antara masyarakat, publik, dan swasta. Dan untuk hubungkan tiga pihak ini dalam satu proses butuh waktu, butuh finance, butuh support dan dukungan yang besar. Berarti ini yang kita butuh di Bali sebenarnya. Mungkin selama ini karena sibuk. Ya. Jadi bukannya tidak peduli, tapi banyak prioritas yang lain. Tapi mungkin dengan situasi sekarang memberikan keleluasan, mungkin ini saatnya ya. Betul. Ini betul. saatnya untuk kita mulai yuk, Ya. bahwa ya itu tadi, pariwisata penting, Betul sekali. tapi banyak hal lain juga Ya. yang tidak kalah penting ya. Kalau bahasa bisnisnya kan kita harus diversify portfolio kita. Oke. Jangan hanya pariwisata, tapi adalah kehutanan. Ada yang benar-benar pro rakyat, pro petani, supaya kalau pariwisata lagi gejolak, ya mereka punya backup. Intinya adalah keseimbangan. Betul sekali. Ya, keseimbangan ya. Nanti Arif boleh nggak dibagi kepada kita? Mungkin Arif ada video nggak sih? Ada. Biar kita bisa melihat mama-mama di NTT. Aku penasaran banget. Iya. Maksudnya bagaimana sih mama-mama ini menjadi visioner juga ya? Betul, betul. Dia mematahkan argumentasi bahwa nih para perempuan bisa nih, dan dari bibit bisa menghasilkan 1 bulan 800.000 sampai 2 juta rupiah. Ada videonya ya? Ada. Oke, nanti Kalau kita bisa kita nonton bersama. ya, mungkin nanti kita bersama-sama bisa lihat apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Bambu Lestari bersama Arif dengan kawan-kawannya, sehingga mengajak para ibu-ibu, perempuan-perempuan di NTT yang inginnya suatu saat nanti bisa juga dilakukan oleh para ibu-ibu yang ada di Bali atau di daerah manapun juga. Yuk kita lihat sama-sama videonya, ini dia. Kembali lagi dengan saya Happy Salma dan juga masih dengan Arif Rabik di sebelah saya. Ini saya kasih bocoran ya. Arif itu sebetulnya hari ini harusnya pergi ke luar negeri karena akan mengikuti konferensi 26, COP26 ya. COP26. COP26 itu bagian dari kegiatannya PBB.
Betul sekali. Betul kalau tidak salah ya. Ya, Tapi dia tentang perubahan iklim. tentang perubahan iklim dan dia mengundurkan 1 hari penerbangannya khusus untuk datang ke Bali TV karena menurut Arif ini penting sekali untuk dibagi ke banyak orang tentang informasi Penting ini. sekali untuk kita mulai di Bali, untuk restorasikan lahan kritisnya Bali. Terima kasih banyak, bayangkan loh memundurkan 1 hari penerbangannya, terima kasih. Nah sekarang aku pengen tahu sepenting apa sih konferensi 26 itu? Ini kan pertemuan tingkat dunia ya untuk Benar. perubahan iklim ya. 195 negara. Dan Arif mewakili Indonesia. Saya ikut delegasi. Oh dari Indonesia Republik juga, Indonesia. oke. Betul. Bagian dari delegasi Republik Indonesia dari Yayasan Bambu Lestari. Wow, membanggakan sekali ya. Nanti kira-kira mau ngomongin apa sih di sana? Kita mau angkat 2 poin penting. Di mata dunia nih ya, Di mata dunia dunia, nih. ya. Arif mewakili nih. Ya. Oke, mau bilang apa? Untuk menjelaskan pentingnya kemitraan di antara kerjasama di antara masyarakat, publik dan swasta untuk restorasikan lahan kritis sedunia yang ada plus minus 2 miliar hektar sedunia dan Banyak ya. iya banyak sekali sebenarnya dan tantangan dan masalah ini sebenarnya adalah kesempatan untuk ekonomi hijau masa depan. Berarti generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial harusnya melihat lahan kritis ini sebagai kesempatan peluang yang luar biasa untuk dorong visi yang baru, paradigma baru tentang ekonomi yang sustainable. Jadi nanti Arif akan menyampaikan itu di forum internasional luar biasa ya Arif. Aduh, titipkan ya spirit kita untuk perubahan untuk bangsa ini dan juga perubahan iklim ini semoga menjadi kesadaran untuk banyak orang. Tapi sebetulnya yang Arif sampaikan itu menurut saya adalah intisari dari masyarakat Bali yang selama ini saya lihat loh Arif. Yaitu ternyata bambu adalah solusi. Bahwa apapun kerusakan di dunia ada peluang untuk memperbaiki. Sama halnya apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang Bali yang tidak pernah putus asa dalam melakukan kegiatan-kegiatan ritual adatnya. Oke Arif, sebelum kita berpisah nih pada kesempatan ini, Arif ada nggak sih yang mau disampaikan? Karena saya melihat gini, Arif punya kesempatan untuk tinggal dimanapun, di belahan dunia manapun, dengan pemikiran, dengan visinya. Tapi mengapa Arif memutuskan tetap tinggal di Indonesia, di Bali, dan bekerja keras untuk satu visi yang luar biasa? Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih, Happy. Iya, sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk angkat visi bambu untuk dunia yang orang-orangnya juga? Sumber daya manusianya Indonesia memiliki budaya yang sudah kenal dengan bambu. Berarti untuk kita minta dia menanam dan sebagainya, Indonesia sudah ngerti. Kalau kita ke Ghana atau ke negara-negara yang lain yang punya potensi juga, itu prosesnya akan lebih lama. Ya. Berarti sebenarnya kearifan lokal Indonesia itu pondasi yang penting sekali untuk masa depan ekonomi yang sustainable, ya. Ya. Dan Berkelanjutan. Gitu berkelanjutan. Maaf. Dan tapi ya yang pintar-pintar harus balik kampung, harus kembali ke desa. Kita harus ajak semua yang sudah S1, S2, S3 untuk balik ke desa dan melihat kira-kira apa yang kita bisa lakukan dengan tanah kita di sekitar desa untuk hidupkan, kalau dalam bahasa kita, ekonomi restorasi. Berarti ekonomi yang benar-benar merestorasikan lahan kritis ini, lahan tidur ini, untuk jadi pondasi untuk masa depan Indonesia bahkan dunia. Dan itu sudah dilakukan oleh Arif. Seperti tadi aku buka di depan bahwa Arif punya kesempatan untuk bisa dimanapun. Dan Arif memilih untuk menjejakkan kaki di tanah Indonesia, membangun Indonesia. Luar biasa banget Arif. Semoga bisa memotivasi. Yuk yang keren-keren, yang pinter-pinter, jangan hanya berkumpul di kota-kota besar saja, kembali ke desa kita bangun. Karena banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan untuk membuat bangsa ini maju, alam ini lestari ya. Salah satunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Arif di Yayasan Bambu Lestari. Arif, terima kasih banyak ya untuk obrolannya. Sama-sama. Semoga
bisa ketemu lagi di lain kesempatan ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Ayo, Ya, mau lagi? mau sekali. Kapan-kapan ya, mungkin nanti abis pulang dari konferensinya bisa sharing apa sih yang didapat dari sana. Nah, sebelum kita menutup bincang-bincang yang seru ini saya mau pegang ini dulu nih Arif. Ini beneran bambu nih? Bambu Semuanya? petung. Bambu petung? Ya. Tebel loh. Wow, jadi ini salah satu dari Ini hasil... kayunya masa depan Indonesia. Ini kayunya masa depan Indonesia. Jadi ini hasil dari salah satu desa-desa bambu yang dikelola yang juga dibimbing oleh Yayasan Bambu Lestari ya. Betul sekali. Wow, keren banget sih Rif. Berat juga ya. Berat, kuat. Tidak, ini triplek kalah dengan ini. Kalah ya sama ini bambunya. Mungkin boleh Arif yang pegang aja, berat. Boleh, boleh. Silakan, sorry maaf. No, jadi benar-benar loh ini masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Jadi mungkin sebelum pamit nih saya mau menyimpulkan sedikit ya bahwa dengan bambu kita bisa menjadi agen perubahan untuk perubahan iklim. Terutama para perempuan bisa bersatu, bahkan yang di daerah-daerah seperti contoh yang di NTT, di Kalimantan, di Sumatera. Berikutnya mungkin nanti di Bali menjadi bagian dari program Yayasan Bambu Lestari Ya. membuat 1000 desa bambu. Yuk, karena ternyata bukan hanya melawan perubahan iklim, kita juga bisa meningkatkan nilai ekonomi. Karena wow, lihat ini masa depan Indonesia, dunia menanti bambu-bambu yang dihasilkan dari tanah air kita. Betul kan ya Arif ya? Betul Karena kita sekali. mampu bersaing dari negara-negara lain. Yuk kita menjadi bagian dari agen perubahan itu. Dari agen perubahan ekonomi, kita ada sudut pandang lain, jangan melulu soal kayu ya. Betul. Tapi ada bambu. Begitu juga dengan kedekatan kita kepada alam, jangan lagi takut. Bahwa ternyata salah satu yang bisa mereboisasi tanah-tanah yang rusak yang ada di dunia ini adalah solusinya dengan menanam bambu. Oke Arif, terima kasih banyak. Sama-sama happy. Saya semakin semangat untuk menanam bambu. Dan saya semakin semangat juga untuk punya ini di rumah. Bagus ini. Berarti kita semua harus jadi petani bambu. Iya. Harus jadi petani. Bisa buat kursi ya. Bisa. Buat lemari. Oh, semua. Ini bangunan multi tingkat bisa juga. Oh, wow. Saya jadi semangat juga deh jadi petani bambu. Di rumah udah ada sih. Tapi mungkin akan lebih banyak lagi rumpunnya. Karena satu rumpun bisa menghasilkan 5.000 liter air. Oke Arif, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses untuk konferensi internasionalnya COP26 di mana ya? Glasgow, Skotlandia. Glasgow di Skotlandia. Arif mewakili salah satu menjadi bagian dari delegasi Indonesia untuk konferensi yang diadakan oleh PBB untuk perubahan iklim ya. Sukses ya. Makasih. Sampai ketemu Doakan lagi. ya teman-teman. Pasti lancar. Baiklah kalau begitu saya tutup bincang-bincang inspiratif ini dengan sahabat saya, dengan karib saya yang sangat memotivasi saya untuk punya pandangan-pandangan yang luar biasa tentang alam dan juga tentang bambu dan juga tentang nilai ekonomi yang berubah haluan dari pikiran saya sebelumnya. Kalau begitu saya tutup bincang-bincang kita kali ini dan kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.